namanya. Menyelami keheningan di antara huruf. Dalam perjalanan mengenal nama Allah, seringkali terlewatkan satu rahasia penting yang tersembunyi di antara huruf-hurufnya. Keheningan, ruang sunyi yang melingkupi setiap sebutan dan menghubungkan huruf satu dengan yang lain. Di sanalah ilmu yang paling dalam tersimpan, bukan pada bunyi yang keluar, tetapi pada jeda dan diam yang tak terdengar. Karena sejatinya, dalam kesunyian itulah jiwa bisa benar-benar menyentuh zatnya tanpa perantara suara maupun kata. Huruf alif, lam, dan ha bagaikan gema yang mengalun dalam lorong-lorong waktu, dan ruang di antaranya menjadi titik temu antara langit dan bumi, antara dunia kasat mata dan alam batin. Saat engkau melafalkan Allah, jangan hanya terpaku pada bunyi yang keluar dari mulut, tapi rasakan ruang kosong yang mengalir di sela huruf itu. Keheningan itu adalah undangan untuk memasuki dimensi yang tak dapat digapai oleh suara, namun dapat dirasakan oleh nurani yang terbuka. Para guru makrifat mengajarkan bahwa zikir tidak hanya tentang suara, tapi tentang perhatian penuh pada ruang-ruang kosong di antara suara. Ketika seseorang mampu masuk ke dalam keheningan tersebut, ia tidak lagi sekadar mengucapkan namanya, tapi menjadi satu dengan nama itu. Ini adalah bentuk zikir yang paling murni dan paling sulit dicapai, karena keheningan itu memaksa manusia untuk melepas segala keterikatan pada dunia lahir dan menenggelamkan diri dalam samudera batin yang tak bertepi. Keheningan ini bukan kosong tanpa makna, melainkan penuh potensi. Ia adalah lahan subur tempat cahaya ilahi dapat tumbuh, berkembang, dan membimbing jiwa. Disinilah titik pertemuan antara hamba dan Tuhan yang melampaui kata dan wujud. Keheningan di antara huruf-huruf Allah mengajarkan tentang sabar, menerima, dan berserah tanpa syarat. Ia adalah cermin bagi jiwa yang ingin melebur tanpa sisa, menenggelamkan ego untuk menemukan hakikat yang tersembunyi. Bagi mereka yang telah mencicipi keheningan ini, waktu dan ruang menjadi kabur. Suara dan diam bersatu dalam harmoni yang indah, membentuk simfoni yang tak bisa diungkapkan oleh lisan. Setiap hembusan nafas menjadi zikir, setiap detak jantung menjadi pujian, dan setiap kerlip mata menjadi kesaksian atas kebesarannya. Inilah makrifat yang sesungguhnya, ketika suara dan keheningan berdansa dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun keheningan di antara huruf ini tidak bisa didapatkan secara instan. Ia memerlukan latihan dan kesabaran. Banyak yang tergoda untuk melewati proses ini dengan tergesa-gesa, berharap pada hasil instan. Padahal hanya jiwa yang sabar dan tekun yang akan bisa membuka rahasia ini. Karena keheningan sejati adalah buah dari perjalanan panjang, menyelami diri dan namanya. Menyingkirkan segala gundah dan keraguan hingga tersisa satu, kesadaran murni akan kehadirannya. Jadi setiap kali engkau menyebut nama Allah, jangan biarkan mulutmu hanya mengucapkan kata. Biarkan jiwamu menyelam ke dalam keheningan yang mengalir di antara huruf-huruf itu. Rasakan dan hayati bahwa dalam hening itulah rahasia terbesar dari ilmunya tersembunyi. Karena terkadang, keheningan berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Dan dalam keheningan itulah, engkau akan menemukan kunci yang membuka pintu menuju alam yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Menyatu dalam kesatuan nama dan zat. Di dunia makrifat, perbedaan antara nama dan zat tidak lagi menjadi batas yang jelas. Sebab bagi mereka yang telah menapaki jalan hakikat, nama Allah bukan sekadar label atau sebutan, melainkan kesatuan yang tak terpisahkan dengan zatnya sendiri. Pada titik ini, perjalanan panjang mengenal namanya berakhir pada pemahaman bahwa nama dan zat adalah satu realitas yang sama. Dua sisi dari satu kesatuan yang tak terpecahkan. Ini adalah makam yang sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh akal manusia biasa. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin nama yang berupa bunyi atau tulisan bisa menyatu dengan zat yang maha gaib dan tak berwujud? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa namanya adalah manifestasi dari zatnya dalam bentuk yang bisa dikenali oleh manusia. Ketika jiwa benar-benar terbuka dan bersih, ia bisa melihat bahwa nama dan zat itu bukan dua hal yang berbeda,
melainkan cermin dan pantulan yang saling mengisi. Pada level ini, para wali dan kekasih Tuhan tidak lagi merasakan jarak antara mereka dan Tuhan. Nama Allah tidak hanya disebut, tetapi hidup dalam setiap sel, nafas, dan pikiran mereka. Mereka menjadi satu dengan nama itu, dan nama itu menjadi bagian dari keberadaan mereka. Inilah maqam fana fi Allah, lebur dalam nama dan zat, di mana hilangnya keakuan membawa kepada kesatuan yang penuh dan abadi. Namun pengalaman ini bukan untuk dikejar secara nafsu atau keinginan duniawi. Justru sebaliknya, ia datang hanya pada jiwa yang benar-benar pasrah dan rela melepaskan segala ikatan. Mereka yang tetap melekat pada ego dan hawa nafsu tidak akan pernah dapat memasuki makam ini. Karena kesatuan nama dan zat hanya dapat dijangkau oleh hati yang telah dibersihkan dan ruh yang telah diangkat ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Di sini pula hilang segala bentuk dualitas yang selama ini membatasi manusia. Antara si pemberi dan penerima, antara yang menyebut dan yang disebut, antara hamba dan Tuhan. Semua batas itu hilang dalam samudera kesatuan yang tak bertepi. Nama Allah menjadi lautan tempat jiwa tenggelam dan menemukan dirinya sendiri dalam zat yang Maha Esa. Dan dari lautan itu lahirlah kebahagiaan dan kedamaian yang tak tergambarkan. Para mursyid dan guru spiritual mengajarkan bahwa makam ini adalah puncak dari perjalanan batin seorang hamba. Bukan tujuan yang bisa dipamerkan, tapi rahasia yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh kehati-hatian. Karena bila disalahgunakan, kesadaran akan kesatuan ini bisa menjadi sumber kesombongan baru. Padahal ia adalah panggilan untuk kerendahan hati yang paling dalam. Oleh sebab itu, bila engkau masih berada di jalan mengenal nama Allah, ketahuilah bahwa kesatuan nama dan zat bukanlah tujuan awal, melainkan puncak perjalanan yang datang setelah banyak lapisan diri, terkikis dan banyak ilham menyentuh jiwa. Teruslah melangkah dengan rendah hati, karena hanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, engkau akan sampai pada satu titik di mana nama dan zat menyatu dalam satu kesadaran abadi. Saat nama menjadi jalan pulang. Setelah perjalanan panjang dalam menyelami makna dan rahasia nama Allah, tibalah satu kesimpulan besar yang tak ditulis di buku-buku, tak diajarkan di forum-forum, yaitu bahwa nama ini bukan sekadar untuk dikenal, tapi untuk dijalani. Nama Allah bukan hanya alat penyebutan, tapi jalan pulang. Ia adalah tali yang diturunkan dari langit untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat di bumi, agar tahu kemana harus kembali. Setiap kali nama ini disebut dengan kejujuran, sesungguhnya jiwa sedang melangkah lebih dekat pada asalnya. Nama ini tidak akan mengangkat siapapun kecuali yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Sebab dalam nama Allah terkandung panggilan yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Ia bukan suara keras yang memaksa, tapi bisikan lembut yang mengundang. Dan hanya mereka yang menanggapi panggilan ini dengan keikhlasan yang akan merasakan bahwa menyebut Allah bukanlah rutinitas, melainkan perjalanan batin yang memurnikan. Seperti air yang membersihkan kotoran, seperti cahaya yang mengusir gelap, seperti angin yang membimbing layar perahu menuju dermaga ketenangan. Dalam sunyi malam, saat tidak ada lagi suara selain detak jantung dan desah nafas, banyak jiwa yang mulai mengenalnya, bukan karena belajar, tapi karena diundang. Undangan itu datang dalam bentuk rindu yang tak bisa dijelaskan, tangis yang datang tiba-tiba, atau kedamaian yang muncul tanpa sebab. Dan di sanalah, saat semua kata tak lagi diperlukan, nama Allah muncul dari dalam, bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai suara asli dari ruh. Nama ini menjadi pelabuhan terakhir dari semua pencarian manusia yang letih. Para pencari yang sejati tahu bahwa sebanyak apapun pengetahuan, sebanyak apapun ibadah, jika belum mengenal dan menyatu dengan namanya, maka jiwa akan selalu merasa belum selesai. Nama Allah adalah jawaban dari seluruh kegelisahan manusia. Ia adalah titik temu segala kerinduan, segala kekosongan, dan segala keinginan yang tak pernah bisa diisi oleh dunia. Nama ini adalah rahmat yang diturunkan dalam bentuk paling lembut, agar manusia bisa merasakan sentuhannya, bahkan dalam keadaan paling sunyi sekalipun. Nama ini juga akan menjadi teman terakhir yang tinggal saat semua hal telah pergi. Ketika tubuh sudah tak mampu bergerak,
Ketika dunia telah melepas genggamannya dan tak ada lagi suara yang bisa didengar, nama Allah akan menjadi suara terakhir yang bertahan dalam dada, menyambut ruh dengan kasih sayang yang tak bisa digambarkan. Di detik-detik itu, manusia akan sadar bahwa selama ini, semua langkah yang ia tempuh, semua jalan yang ia pilih, sebenarnya sedang menuju satu titik yang sama. Kembali pada Dia yang namanya telah ia sebut-sebut sepanjang hidupnya. Maka jangan remehkan satupun penyebutan nama ini. Sebab bisa jadi, satu kali sebutan dengan rasa yang jujur lebih berharga daripada ribuan kata yang kosong. Bisa jadi nama Allah yang engkau ucapkan saat engkau hancur, saat engkau bingung, atau saat engkau kehilangan arah, menjadi jembatan yang mengantarkanmu kepada kedamaian yang abadi. Dan bisa jadi, nama ini yang keluar dari bibirmu dalam tangis malam yang sunyi, telah dicatat sebagai panggilan pulang oleh langit. Wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari, engkau tidak perlu mendaki gunung yang tinggi atau menyelami samudera yang dalam atau menempuh ribuan kitab untuk menemukan Tuhanmu. Cukup sebut namanya dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang rindu, dan biarkan nama itu tumbuh menjadi cahaya dalam batinmu. Karena nama Allah bukan sekadar panggilan, ia adalah pintu, jalan, dan tujuan. Ia adalah asal mula keberadaanmu dan tempat kembali yang paling sunyi, namun paling damai. Maka pulanglah dengan menyebut namanya, dan biarkan dirimu larut dalam zikir yang tak bertepi, sebab itulah hakikat hidupmu, kembali menyatu dengannya, dalam nama yang tak pernah mati, Allah.